Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia dari kelas manajemen 2A dengan nomor MPN 2023010116. Baik, saya akan membuat video pembelajaran dengan materi perseroan komunitas untuk memenuhi tugas Smith oleh dosen pengampu Ibu Irda Yanti Musyawara SH.MSI dengan mata kuliah Hukum Bisnis. Yang pertama itu pengertian dari perseroan komunitas. Pada pasal 19 KUHD adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Dari pengertian di atas, sekutu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah anggota yang berperan menjalankan perusahaan, sedangkan sekutu pasif adalah anggota yang hanya menanamkan modal usaha tanpa turut serta dalam menjalankan perusahaan. Adapun prosedur mendirikan CV. Untuk mendirikan badan usaha ini dibutuhkan minimal 2 orang sebagai pendiri perusahaan. Itu badan usaha CV dimulai dengan dibuatnya akta pendirian sebagai akta otentik oleh notaris. Adapun unsur-unsur persekutuan komunitas CV akan terbagi menjadi 4, yaitu 1. Unsur CV sebagai perkumpulan, yaitu sebagai suatu perkumpulan terbagi menjadi 4, yaitu sebagai kepentingan bersama, sebagai kehendak bersama, mempunyai tujuan bersama, dan mempunyai kerjasama. Yang kedua itu unsur CV sebagai persekutuan perdata. Persekutuan perdata ini terbagi menjadi 3, yaitu sebagai perjanjian timbal balik, sebagai inbreng, sebagai pembagian keuntungan. Ketiga itu unsur CV sebagai firma. Sebagai firma ini terbagi menjadi 3, yaitu menjalankan perusahaan dalam kurung pasal 16 KUHD itu dengan nama bersama atau firma dalam kurung pasal 16 KUHD, dan sebagai tanggung jawab sekutu dalam kurung kerja yang sifatnya pribadi untuk keseluruhan dalam kurung pasal 18 KUHD. Yang keempat itu unsur kekhususan persekutuan komunitas. Unsur kekhususan suatu persekutuan komunitas adalah suatu persekutuan firma yang dibangun dengan suatu bentuk khusus. Bentuk khususnya di dalamnya tidak lain adalah sekutu komunitas. Adapun kelebihan dan kelemahan perseroan komunitas. Kelebihannya itu 1. Proses pendiriannya relatif lebih mudah. Kedua, keputusan akan modal dapat lebih terpenuhi. Ketiga, cenderung lebih mudah mendapatkan kredit. Keempat, dari segi kepemimpinan CV relatif lebih baik. Kelima, sebagai tempat untuk menanamkan modal CV cenderung lebih baik. Hal ini disebabkan kemudahan investasi dan pencairan modal bagi sekutu komunitas. Kekurangannya itu 1. Keberlangsungan tidak menentu karena bergantung pada sekutu komplementer dalam menjalankan usaha. Kedua itu tanggung jawab sekutu komunitas yang terbatas membuat semangat dalam memajukan perusahaan melemah. Itulah hasil video pembelajaran saya. Bila ada kesalahan dalam kata-kata saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.